Sedih sekali penampakan terakhir dari tanaman saya, mati semua. Kena tadi pagi kan suhu di bawah 0 derajat ya, minus 1, minus 2. Jadi ya itu dia teman-teman. Teman-teman, ini saya mau kasih tunjuk apa yang terjadi dengan tanaman-tanaman saya setelah beberapa hari ini. Udara dingin sekali, suhu drop. Teman-teman lihat, karena beberapa hari ini tiap pagi minus 1, minus 2, minus 3 derajat Celcius. Jadi semua mati. Ini semua mati. Bayangkan, yang sempat saya amankan agak ke dalam, ke bagian dalam ini, bagian depan dari Dutch barn, itu yang masih bisa survive. Tapi coba teman-teman lihat kemanginya saya ini, tewas teman-teman, kemanginya tewas ini, kasihan banget. Daunnya langsung kayak apa ya, daunnya kayak hangus begitu ya, karena sebenarnya kalau udara terlalu dingin itu kan frozen bite, jadi kayak ya itu mati semua ini, tewas, kasihan ya. Tapi itulah teman-teman, musim berganti ya, kita harus merelakan. Ini yang saya sempat amankan di bagian depan dari gudang ya, dari Dutch barn. Nah, bagaimana dengan tanaman saya yang di luar ini, si bell pepper tuh, kasihan banget kan, mati semua ini teman-teman. Kemarin hari pertama waktu dia kena ini frozen bite karena udara dingin, saya langsung ambil panen yang masih bisa dipanen, dan seperti teman-teman lihat, maka yang tersisa adalah yang tidak bisa diselamatkan lagi. Sedih, iya sih sedih, tapi ya itulah teman-teman, musim berganti. Di negara 4 musim ini ya, musim berganti, kita harus siap untuk menerima musim yang baru. Nah, yang ini memang kalau teman-teman tanya kenapa tidak diselamatkan ke dalam gudang, kalau yang ini memang tidak bisa dipertahankan kalau sudah masuk musim dingin. Nah, ini kan masih musim gugur, tapi sudah mulai dingin. Jadi ya mau tidak mau dia akan mati teman-teman. Nanti kita akan tanam lagi tahun depan. Kalau sudah musim semi, kita udah mulai lagi menanam. Jadi teman-teman yang sudah pernah ikuti video saya sebelumnya nih, saya kasih ya di sudut kanan atas, teman-teman bisa lihat ini linknya ke terakhir kali waktu saya bikin video tentang bell pepper ini atau paprika ini. Cakep-cakep loh waktu itu, buahnya besar-besar dan banyak sekali ya. Tidak menyangka setelah saya bikin video itu 2 hari apa 3 hari setelah itu ini terjadi ya. Jadi ya sudahlah teman-teman, saya sudah cukup puas kok. Kami puas makan paprika ya, buah ini namanya paprika kalau di Indonesia, bell pepper di sini ya. Ini ada yang masih survive dan daunnya tidak layu ya, tidak tahulah, kita lihat nanti sampai di mana dia bertahan. Tapi itulah teman-teman, karena sekarang udara sudah mulai dingin ya, ini tidak bisa diselamatkan. Kalau tetap di luar seperti ini, dia akan mati dengan sendirinya. Karena kalau pagi hari kita sekarang udaranya minus 1 derajat, minus 2, kadang kalau
lagi lucu-lucunya ya -3. -3 derajat Celcius tuh embunnya menjadi beku. Nah, embun beku itu yang bikin daun-daun ini kayak gosong ya, karena kan frozen bite. Embun beku itu bikin mati daun-daun hijau ini. Seperti itu. Kenapa embun beku? Ya karena terlalu dingin. Kan biasanya embun aja, tapi karena udara drop sekali maka embunnya beku, menyebabkan kayak ada lapisan es tipis-tipis begitu. Nah, inilah yang membuat tanaman-tanaman saya ini, maka mereka pun mati, teman-teman. Nah, terus mungkin pasti teman-teman bertanya, terus bagaimana dong dengan kunyit? Nah, tanaman kunyit masih aman selamat, karena saya amankan. Coba teman-teman lihat lewat jendela ini, pasti teman-teman bisa lihat di sana ada sereh ya, tanaman sereh saya tuh ada kunyit, dan ini sereh. Kemudian ini ada green onion. Ini yang saya sempat amankan di gudang ya, di dalam. Mudah-mudahan dia bertahan. Kemudian mungkin teman-teman tanya, terus bagaimana dong itu kalamondin atau kalamansi ya? Karena kemarin kan saya sempat cerita tentang saya punya tanaman kalamansi. Teman-teman yang belum tahu cerita saya tentang kalamansi, ini nih, lihat ya di sudut kanan atas ya, saya kasih linknya ya, itu linknya. Nah teman-teman, tanaman kalamansi saya rawat seperti merawat bayi. Ini dia kalamansinya. Jadi teman-teman, tanaman kalamansi saya ini setiap malam saya masukkan ke dalam setiap malam saya kasih masuk ke dalam garasi. Sabar ya teman-teman. Setiap malam kita masukkan ke dalam garasi. Kalau pagi dan udaranya cerah seperti ini, saya bawa keluar. Tapi kalau malam, simpan di dalam situ. Aduh, itu dia teman-teman. Ini benar-benar dijaga seperti bayi. Oke teman-teman, hari ini tuh hari sampah, dan truk sampah udah datang ambil sampah. Jadi yuk kita ambil gerobak, kita ambil, ini apa sih namanya ini, apa ya, saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa di sini bilangnya trash bin. Yuk kita ambil trash bin kita. Jadi kalau di Amerika tuh urusan sampah tuh lumayan tertib ya teman-teman. Kalau urusan sampah. Nah, teman-teman lihat yang lain, rumah-rumah yang lain juga punya tempat sampah yang sama, dan setiap hari Rabu kita ada penjemputan sampah. Nah, di kota-kota besar bisa saja setiap hari penjemputan sampah. Kalau di tempat kami, kebetulan karena kami di countryside ya, tinggalnya jauh dari kota, jadi ya seminggu sekali. Oke teman-teman, itu saja cerita saya hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Salam manis dari rumah kami di Tennessee. Dah.